Kami rindu pada malam hari ini, Tuhan Engkau yang hadir. Kami rindu malam ini Tuhan Engkau yang berbicara. Hamba-Mu hanyalah penyambung. Apa yang Tuhan inginkan disampaikan dalam Borneo bermazmur pada hari ini. Tuhan Yesus, Engkau tahu pribadi lepas pribadi di tempat ini. Panitia sudah bergumul, panitia sudah berjuang, panitia sudah bekerja keras untuk supaya acara ini sukses. Dan kami rindu ya Tuhan, setiap peserta, setiap panitia, tidak ada satupun yang tinggalkan tempat ini tanpa dilawat oleh kebenaran firman Allah. Biarlah kebenaran itu yang akan menjamah kami. Firman-Mu itu iya dan amin. Yang susah Engkau hiburkan, yang sedang bersedih Engkau berikan sukacita, yang sedang terpuruk dengan pergumulan dan persoalan Engkau angkat, dan yang sedang berbeban berat seperti firman Allah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Biarlah malam ini adalah malam kemenangan, biarlah malam ini adalah malam sukacita, biarlah malam ini adalah malam keberkatan buat setiap kami. Urapi hamba, berkati umat Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Ada pepatah kuno berkata tak kenal maka tak. Nama saya Herbie. Lengkapnya Herbie Paulus Pelealu. Istri satu saja. Anakku sepasang. Saya alumni dari Institut Injil Indonesia tahun 90, alumni Mission House bersama Ibu Okihan. Tetapi Tuhan membawa saya tidak berkarya di sana lagi, tapi Tuhan suruh saya ada di Batam. Saya menggembalakan gereja Bethel Indonesia Glow, cabang dari Pastor Gilbert Lumoindong. Yang kalau soleh mendengar, haleluya, haleluya. Anak saya yang pertama, alumni STT Glow, S3, Doktor Teologi. Istri saya S2 I3, S3 STT Glow. Anak saya yang bungsu, laki-laki, umur 22 tahun. Tahun lalu baru tamat S1, sekarang sedang menyelesaikan tugas S2-nya. Sementara menulis S2. Jadi bapak, istri, anak, dua, semua pendeta. Ya, semua pendeta. Tidak ada yang bekerja di sekuler, tapi kami berempat sama-sama hamba Tuhan. Ada lagu itu berkata, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saya dipanggil Tuhan sejak tahun 83 dan kemudian 85 masuk Institut Injil Indonesia bersama senior-senior. Ada dulu Pak Stefri Lumintang, Darmanto, Pendeta Franklin, dan juga Ibu Dina. Itulah teman-teman sekelas saya pada waktu perjuangan, waktu masih di I3 dulu. Tapi puji Tuhan, Tuhan bawa saya ada di satu tempat pelayanan di Kota Batam menjadi gembala, dan di Jakarta di STT Global Glow Indonesia sebagai wakil ketua 1 bidang akademik. Itulah perkenalan saya, Pak Ketua. Terima kasih untuk Ibu Ketua. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang membawa saya ke sini yang kedua kali. Yang pertama zaman Pak Pamuji kalau saya tidak salah,
Saya datang bersama Roni Sianturi, saya bawa dia ke sini untuk pelayanan. Dan saya masih ingat kamar yang sama. Tapi panasnya agak beda. Waktu dulu mungkin masih banyak hutan sehingga masih agak adem. Tapi kali ini panas sekali. Apakah karena saya yang sudah terbiasa tempat dingin sehingga merasa kok gerah ya. Saya video call dengan istri saya, dengan anak saya. Papi, nikmatin aja papi. Selamat melayani dengan penuh sukacita. Saya hampir nggak datang sebetulnya ke sini. Tapi kalau saya sudah komitmen, apapun yang terjadi, saya berangkat. Saya dibawa oleh para diaken, saya bilang, ayo Pak kita pergi liburan aja Pak. Gak usah kemana-mana. Jadi istri saya, anak-anak saya lagi ada di Genting Highland bersama seluruh rombongan. Tadi pagi mereka berangkat, saya tadi pagi ke sini. Puji Tuhan Pak, siapa tadi tuh? Pak Hari ya. Jemput saya landing jam 10 pagi, sampai di sini jam 3 kurang seperempat. Lumayan juga saya bilang perjalanan dari Supadio ke sini. Rupanya katanya karena lebaran macet saudaraku. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, itulah perkenalan. Masih sampai dengan besok malam saya ada di sini. Kalau nggak diizinkan juga besok nggak apa-apa, besok aku pulang. Tema yang diberikan oleh panitia adalah Ora et Labora. Sudah latihan tadi lagunya tentang Ora et Labora. Berdoa dan siapa yang sudah bekerja? Boleh lambaikan. Yang sudah bekerja. Cuma 5. Yang lain apa? Masih sekolah? Yang masih sekolah turun angkat tangan. Yang masih sekolah entah mahasiswa, siswa atau apa. Hampir semua 90% kayaknya anak sekolah. Kisah kasih di sekolah dengan si dia. Sungguh aneh tapi nyata. Karena anak sekolah. Malu, aku malu. Pada semut merah. Yang apa? Yang berbaris di dinding. Gawat ini. Berdusta pada. Ini pelaku atau korban? Korban. Kita buka Alkitab dulu. Matius 7. Ayat 7 dan 8. Sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia, saya enggak mau banyak-banyak ayat. Nanti saudara bosan. Cuma 2 ayat. Kita baca sama-sama ya. Amin. Kita baca sama-sama amin. 1, 2, 3. Maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Alkitab ini saudara sudah hafal. Ayat ini sudah saudara hafal. Di rumah ditulis Ora et Labora. Di kantor ditulis Ora et Labora. Dimanapun ditulis Ora et Labora. Di sini mobil angkutan umum apa?
Mobil angkutan sini oplet. Mikrolet oplet ya. Ora et labora, ora et rabora. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, pertanyaan sekarang apakah benar sudah kita pelakunya dan sudah kita mengalaminya dan sudah kita menikmatinya atau belum? ...2019 yang lalu sebelum COVID, saya mulai dengan sebuah kesaksian dulu yang saya alami nyata. Baru saya uraikan firman Tuhan, ini ada di PPT nanti ya. ...2019 saya divonis dokter mati. Pastor, sebentar lagi mau mati. Lalu apa sikap kita ketika dengar bilang akan mati? Waktu itu bulan Oktober saya diajak istri jalan-jalan. Ayo jalan-jalan ke Pineng. Ayo. Berdualah kami pergi ke Pineng. Sampai di Pineng, Malaysia. Ternyata hotel yang dipesan berdepanan dengan Adventist Hospital yang terkenal, tempat jantung-jantung itu dilepaskan. Maksudnya diperbaiki. Ayo aja terus. Namanya sayang istri, istri sayang kita. Ayo, jam 5 pagi saya dengan istri menuju ke rumah sakit untuk mendaftar. Saya pikir jam 5 pagi nomor 1 lah kita. Ternyata nomor 400. Dalam hati gue, ya Tuhan. Enggak salah. Kenalan. Rata-rata orang Indonesia. Orang Batak, orang Jawa, orang Sunda, Jawa Timur, Chinese. Kok banyak amat nih pasien ini? Dia bilang ini bakalan jam berapa akan diperiksa. Jam 5 daftar. Diperiksa jam berapa? Jam 9 malam. Saya bilang istri ini udah gak bener ini. Kita mau liburan, masuk di rumah sakit sudah 1 hari, nunggu. Dipanggil. Herbie, Paulus, Pelealu. Dokter San. Pas maktur dokter bilang kateter langsung. Bapak Ibu mungkin yang remaja-remaja belum tahu apa itu kateter. Nanti searching di Google ya. Untuk periksa kontras dalam jantung. Singkat ceritanya dia bilang 2 hari lagi naik meja operasi. Bypass jantung. Bypass. Dia bilang kalau tidak di bypass Anda akan mati. Pendeta pun biarpun banyak khotbah, banyak berdoa, kalau dibilang pendeta kamu akan mati. Ini juga. Istriku nangis. Pak, aku belum mau siap jadi janda. Pak, belum siap aku jadi janda. Pas kateter, besok paginya hasilnya 100% sumbatan, 92% sumbatan, 90% di arteri utama jantung. Dia bilang tidak ada jalan lain. Potong. Waduh. Bapak Ibu, disinilah peran kita. Meminta. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Malam-malam berdua lagi merenungkan. Saya telepon teman, dokter di Jakarta. Bukan dokter jantung, dokter gigi.
Langganan saya, "Dok, aku di Pinang." "Ngapain?" "Jalan-jalan terus masuk rumah sakit, tiba-tiba diajak istri dan mau dibelah," katanya. Dia bilang, "Apa? Apa yang mau dibelah?" "Jantung, bypass." No. Lu jangan dikerjain di Pinang. Jorok di situ. Saya rekomendasi kamu ke Mount Elizabeth, Singapura. "Ada kenalan, Dok?" "Oh, ada teman saya di sana, di Mount Elizabeth." Malam itu kami kabur, copot itu yang ini, yang ini nih. Langsung ke bandara, naik pesawat, sampailah ke Singapura. Dokter tunggu jam 9 pagi, pas dokter periksa dia bilang, "Yes, Pastor, you silent killer." Waduh, 2 bilang akan mati. Tetapi ada kabar baiknya. Nggak perlu dibelah, tetapi 3 ring. Bukan ring begini, bukan ring motor, bukan ring seher, ring jantung, kecil sekali. Deal. Udah yang aman tuh, Malaysia aman, Singapura. Deal. Rabu naik meja operasi. Apa yang terjadi? Sudah deal, sudah tanda tangan, datang harganya 1 miliar. Jual gereja sekalian juga habis tuh duit. Saya bilang istri saya, 1 M. Gak apa-apa, Pi. Gak apa-apa. Yang penting papi sehat. Aku gak mau janda. Saya bilang sama Dok, oke, kami pulang dulu ke Batam. Pulang dulu ke Batam ya, Dok. "Oh, gak boleh. Anda sewaktu-waktu mati. Gak boleh. Tambah dibikin takut ya. Bilang, "Dok, tapi kalau saya tinggal Singapura," orang Batak bilang, "danga dong hepeng. Tak ada duit, Dok." "Oh, jadi kamu tidak ada keluarga sini, kamu tidak ada." "Pokoknya harus pulang ke Batam." Sampai ke Batam, saya telepon Gilbert. "Pastor, bantu doa. Saya mau bypass." Main-main bypass di mana? Tanya pasang ring di Singapura. Nggak usah, ke Jakarta aja, RSPAD. Ada dokter Terawan yang sempat jadi menteri kesehatan itu. Terbanglah ke Jakarta. Sampai sana sama dengan Pinang. Bypass aja Pak Pendeta. Lebih bagus Pak. Langsung 1 kali kerja. Terus gimana? Dibelah. Digergaji. Seperti ayam yang tadi kita makan. Terus tadi makan ayam kan? Bapak Ibu pernah lihat apokat? Sebesar itulah jantung dia bilang. Diambil, dia bilang diambil. Ditaruh di inkubator jantung. Copot urat dari paha atau dari sini. Sambung 3. Saya bilang sama yang dokter yang tangani itu. "Dok, sorry. Kalau mau saya mati, mati aja. Tapi saya gak mau mati tangan dokter." Pulang kami dari RSPAD. Di jalan. WA-WA-an dengan teman, "Coba hubungi Dokter Utoyo Lubiantoro di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran." Telepon gak diangkat karena dokternya udah full. Sekali terakhir saya ulang telepon, "Saya dari Batam." "Oh, kalau dari Batam bolehlah, nomor terakhir sore ya." Dokter itu sangat ramai di Jakarta. Bapak Ibu singkatnya, saya ketemu dia bilang, "Pastor, benar, Anda silent killer." Udah 4 dokter bilang. Berarti yang kelima berangkat. Nyek. Besok pagi saya bilang, "Dok." Dia bilang, "Saya cuma kesal. 1, gak boleh marah-marah. Yang kedua, tidak boleh olahraga keras. Tidak boleh jauh-jauh dari rumah sakit. Dan yang keempat, Pak Pendeta mohon maaf ya. Dia anak Tuhan. Kan ada buah roh. Sabar. Jadi gak boleh emosi-emosi ya." Dia bilang, "Oke Dok, kalau gitu saya ditindak di sini." Dia bilang, "Siapkan uang 250 juta Pendeta." 250 juta kalau beli ayam di Anjungan dapat berapa ekor? Berapa Pak Niko? 250 juta hanya untuk pasang ring.
1 truk ayam. Muntah-muntah ayam semua peserta, kalau itu dibelikan ayam semuanya. Ayam. Itu ayam itu yang datang, saudaraku. Yang pertama, boleh di slide, sama-sama baca 1, 2, 3. Saudara, meminta adalah mengandung arti tentang kesadaran dan kebutuhan bahwa saya dan saudara membutuhkan Tuhan mendengar doa kita. Dia hanya apa? Doa berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya kurang semangat. Dia hanya sejauh doa. Saudaraku, meminta mengandung arti kesadaran akan kebutuhan dan kepercayaan bahwa Tuhan mendengar doa kita. Maka Alkitab mengatakan, minta. Saya minta pada waktu itu Bapak Ibu. Dokter bilang siapkan 250 juta Pak Pendeta. Terus main mata sama istri, ada enggak duit segitu? Ya kita carilah Pak. Jual rumah kah? Jual mobil kah? Jual motor kah? Yang penting Bapak sehat. Bapak Ibu, Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu sangat baik. Dokter bilang, oke, saya diskon 100 juta. Pak, diskon 100 juta. Kita pergi baju di Matahari. Matahari, di sini ada Matahari kan? Ya dapat diskon aja, senangnya minta ampun. Ini diskonnya 100 juta. Itu bukan kecil buat saya. Saya harus khotbah keliling Indonesia 100 kali atau berapa kali. Untuk bisa kumpulkan 100 juta. Yang Pak Pendeta, untuk saya nggak usah bayar. Roh Kudus gerakkan saya untuk memberkati pendeta. Saya bilang itulah kalau Tuhan yang mendengar doa kita. Sama-sama bilang Tuhan mendengar, pasti Tuhan menjawab. Iya, Tuhan kita bukan tuli, bukan buta, tapi Dia maha mendengar. Yang kedua, 1, 2, 3. Mencari. Di dalam Mazmur 34 ayat 4 dikatakan mencari menunjukkan tentang permohonan yang sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan 100% kepada Allah. Mencari artinya mendoakan, memohon dengan sungguh-sungguh disertai ketaatan. Ada banyak orang berdoa tapi tidak taat. Ada banyak orang yang berdoa tapi tidak sungguh-sungguh. Tetapi di sini harus simultan, harus berjalan paralel, harus dengan sungguh, dengan taat, dan dengan dengar-dengaran kepada Allah. Maka kita akan melihat perkara-perkara dahsyat terjadi. Yang katakan amin. Besok pagi masuk meja operasi Bapak Ibu. Dokter bilang begini, pendeta enggak usah berdoa. Giliran aku yang berdoa. Jarang tuh ketemu dokter begitu. Saya yang berdoa, dia panggil istri saya, ibu pendeta sini. Saya, ibu pendeta ada majelis kami datang. Dia berdoa, Tuhan, saya hanya alat yang terbaik buat Bapak Pendeta Herbi. Terima kasih Tuhan, amin. Dia mulai kerja. Dia bius saya, tapi bagian kepala nggak dia bius. Dia suruh nonton komputernya itu.
Pak Pendeta saksikan itu, jantung Pak Pendeta. Tapi sini nggak ada rasa apa-apa. Udah dibius. Cuman kepala. Itu lihat, nah lihat tuh. Lihat tuh. Lihat tuh. Mulai menuju. Dalam hati kayak mainan. Kayak main-main seperti yang saudara main-main di apa tuh? Di game gitu. Ular lagi gini, ular naik tangga gitu, ular tangga gitu. Dia bilang, Pak Pendeta, very nice. Itu sumbatan pertama, very nice. Dia bilang, kedua, enggak dibeli apa-apa. Cuma dikasih selang satu di sini. Ini ada tanda titik. Tapi sudah sistem teknologi canggih yang dipakai. Pak Pendeta, tengok. Nice. 3 kali dia bilang nice. Selesai nice-nya Bapak Ibu. Saudaraku, saya pikir selesai saya di situ. Ternyata seperti yang kau lihat hari ini. Ibu Okihan bilang, jangan terlalu gemuk Pak Herbie. Jangan gemuk-gemuk, ya udah risiko. Malam itu masuk ICU. Bayangkan bunyi titit. Ada 17 orang di dalam. Tiba-tiba bunyi tit. Punyaku kah? Kan 17 orang di dalam. Titit. Punyaku enggak, masih. Kan di dalam ruang, Bapak Ibu sudah pernah lihat ICU kan? Ngeri. Kalau boleh jangan pernah injak ICU sampai Tuhan Yesus panggil yang kedua kali. Bayangkan dia bunyi tit. Tetangga. Suster. Kenapa itu? Udah pulang Pak Pendeta. Enggak, cuma tit kan. Ini kan kalau di belakang kita ini kan tit. Selesai. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan. Yang ketiga. Besok baru kita lagi masuk lagi di doa dan pemulihan. Yang ketiga. 1, 2, 3. Kalau kita bandingkan dengan Wahyu 3:20 dikatakan, mengetok menunjukkan adanya ketekunan untuk menghampiri Tuhan sekalipun Tuhan belum segera menjawab. Bukan debt collector, nggak dibuka, tendang, prak. Tuhan menunggu ketokanmu. Sudahkah engkau mengetok dia di tengah-tengah beban hidup saudara? Di tengah-tengah tantangan hidup saudara, kalaupun dokter saya 4 mengatakan memvonis saya akan mati. Ini sudah berlangsung 5 tahun. Masih belum Tuhan panggil. Saudara, waktu itu jam 12 malam. Di kiri kanan saya sudah enggak ada. Sempat saya tertidur beberapa saat, saya tanya, suster, mana yang di sebelah? Udah pulang Pak Pendeta. Terus dia tanya saya, Pak Pendeta, dia orang sebelah, Pak Pendeta ngapain? Nggak pernah berhenti Pak Pendeta, saya menyembah Tuhan, saya berdoa. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Apa yang terjadi? Dia Pak Pendeta ngomong apa itu Pak Pendeta? Oh saya lagi berbicara dengan Bapakku di surga. Kan di ICU cuma ada perawat, istri, anak semua di luar. Saya komunikasi dengan Tuhan. Datang dokter. Hai pastor, apa kabar? Saya bilang baik dok. Dia bilang pulang sekarang. Apa? Bayangkan
Operasi jam 11 siang, jam 12 bilang pulang, habis-habisin duit. Ya pulang jam 12 malam. Sebab dibilang sebelum jam 12 malam, hitungannya 1 hari. Kalau sudah lewat, hitung 2 hari, udah pulang aja. Terus gimana dok? Pulang. Dan apa yang terjadi mujizat yang terjadi? Poin 4 dulu yang terakhir. Gak lama kan saya khotbah. Kalau saudara lama-lama saudara bosan. Yang keempat. 1, 2, 3. Apa yang diminta, dicari, yang diketok. Jaminan Tuhan buat saya. Jaminan Tuhan buat saudara sekalian. Sebagaimana ditulis dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua apa? Semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi jaminan Tuhan kepada saya dan saudara ketika kita mencari, mengetok dan juga meminta kepada Tuhan, maka kita memprioritaskan kerajaan Allah, kebenaran Allah dalam sikap, dalam tindakan, dalam perbuatan dan dalam sikap sehari-hari. Ada banyak orang bicara kerajaan Allah, ada banyak orang bicara tentang kebenaran, tetapi kelakuan tidak benar. Hari ini kita belajar mencari kerajaan Allah itu berbicara bagaimana setiap orang menemukan pribadinya Tuhan. Menemukan dia sebagai satu-satunya Tuhan. Menemukan dia sebagai orang, sebagai Tuhan yang memberikan saya keselamatan. Karena menurut Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini. Apa? Tidak ada nama lain untuk seseorang diselamatkan. Jadi ketika saudara ambil sikap, cari Tuhan, cari kebenarannya, saya sangat percaya bahwa Allah mau engkau temukan. Mencari kebenaran itu berarti mau supaya kehadiran Tuhan menjadi nyata dalam hidup pribadinya. Kehadiran Tuhan menjadi realita dalam kehidupannya. Kehadiran Tuhan artinya kita memiliki hubungan. Ku terhubung denganmu. Pertanyaannya, pagi engkau punya doa pagi enggak? Pagi engkau punya fellowship enggak dengan Tuhan? Malam engkau punya fellowship dengan Tuhan? Kalau itu terjadi, hidupmu, kata firman Allah, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang belum dapat jodoh pasti dapat. Yang diputuskan kemarin, gak usah sedih, pasti sebelum Paskah ada. Saya dulu di I3, punya kekasih di I3. Sama-sama sekolah Alkitab di I3. Enggak jadi istri. Enggak jadi. Tapi Tuhan gantikan yang lebih baik lagi. Saya punya tunangan di I3. Sudah tunangan. Orang Ambon. Sio mamai. Beta sorindu mau pulangnya. Saya kasih masuk di I3 untuk 1 tahun sekolah. 1 tahun, setelah 1 tahun saya datang. Gimana Nona? Siap ketong merit? Dia bilang seng lai. Seng makan seng mati. Terus dia bilang 1 tahun lai Herbie juga. Oke, 1 tahun. 1 tahun dia bilang seng lai Herbie. 2 tahun lai. Saya bilang, usi, Nona, ketumpung perjanjian 1 tahun saja. Ini sudah 2 tahun.
Sabar jua masa pandita sing tahan ka, pandita sing sabar jua Oke, 3 tahun. Saya udah pelayanan, saya datang. Gimana Nona? Di Batu waktu itu. 4 tahun sudah, dia bilang 1 tahun lagi. 5 tahun. Dia bilang 1 tahun lagi. Gua nggak puas, gua panggil papa saya. Pak, lamar itu Nona. Lamar tuh Nona. Kalau memang ditolak berarti mungkin bukan dia jodoh gua. Papaku datang. Datang dari Manado ke Ambon, lamar ini Nona. Orang tuanya cuma bilang dengan dia bilang, tunggulah jua. Kalau mau 2 tahun lagi. 7 tahun bos. Pas dia bilang mau 7 tahun, saya bilang oke. Kalau begitu ketong 2 berpisah saja. Dia bilang ya tak apa-apa. Herbie pergi cari yang lain saja ya. Nanti saya doakan. Saya masih ingat di rumah Pak Freddy Nathan Masela. Di Batu, di arah Songoriti. Dia berdoa begini. Tuhan Yesus, kami sudah 7 tahun pacaran, tunangan. Kalau memang Herbie tidak menunggu lagi, biarlah kasih dia yang terbaik. Oh ya mak. Saya tengok dia. Dia sembahyang benar kayak itu. Saya langsung sahut balik. Terima kasih Tuhan. Kalau memang ini yang terbaik. Haleluya, amin. Raker YPPII di Batu. Saya utusan dari Ambon. Dan ada satu nona utusan dari Hong Kong. Digantikan Pak Aris, yang menggantikan Pak Aris tahun lalu ke sini. Nona manis apa yang punya? Nona manis Herbie yang punya. Saya hanya bercanda sama kakak itu. Dia kakak kelas saya. Angkatannya Apeles Korompis. Dia bilang, Kak, sudah jodoh kah? Sudah. Rencana tahun depan mau menikah tahun 93. Oh, menikah. Itu rapat kerja. Tapi waktu rapat kerja di Asrama Putri, di Gedung Haleluya, saya lihat, kayaknya lirikan matamu menarik hati. Oh sungguh indahnya, pulang dari atas, turun tangga-tangga. Kan banyak yang tua-tua kan, kami yang muda-muda kan. Kak gimana kak, kalau dengan saya aja. Dia cuma ketawa. Bukannya kamu udah punya tunangan? So putus bulan lalu. Oh udah putus, serius. Terus gak sengaja saya ke rumah Pak Ponsius Takaliwang, Ibu Susana. Karena kami di departemen yang sama. Ibu Susana, Herbie sini. Ada apa? Ibu, sini dulu. Sini. Padahal aku udah nembak nih. Aku udah nembak nih wanita ini. Tapi belum dijawab. Sini dulu. Ibu mau kasih tahu kau. Pasanganmu yang cocok itu Yeni Palilik. Aku udah tembak semalam belum dijawab. Mama sama papa, mereka saya anggap papa mama. Mama sama papa udah lama berdoa supaya kalian juga jadi. Sebelum dia pergi pulang ke Hong Kong lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Akhirnya kami menikah. Tidak pacaran, sama sekali tidak pacaran. Langsung kirim surat ke Ibu Suti, langsung disetujui. Ketemu Oktober raker, menikah 10 April. 9 hari lagi di depan. Akhirnya kami menikah di Batu. Dengan nona ini. Jadi saudara yang muda-muda di sini, jangan patah semangat. Dia terlalu cantik, Indonesian Idol. Nggak wajib. Kalau bukan itu jodohnya. Dan puji Tuhan dari istri yang ini,
Tuhan lahirkan 2 putra-putri yang juga hamba Tuhan. Hidup jadi berkualitas. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Berdoa dan bekerja. Saya belum selesai kesaksian tadi tentang, apa itu tadi? Operasi. Sampailah ke tempat pembayaran. Kalau Bapak Ibu bisa menaksir berapa akhirnya yang dibayar, saya siap tinggalkan iPhone yang benar menjawab. Jadi akhirnya berapa bayarnya? Tadi kan 250 juta, sudah dipotong berapa? Sisa berapa? Berapa? Siapa yang bilang tidak bayar? Tidak ada dokter yang nggak mau dibayar. Berarti nggak ada yang berani memberikan angka. 50. Siapa 50? Pak Pendeta bilang 10 juta. Belum ada yang kena. 65.000. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Berapa? 65.000. Sekarang dokter itu jadi bestiku. Apa-apa, Pak Herbie, di mana? Belum kontrol. Aku mau ke Amerika loh. Ya nanti dokter pulang dari Amerika. Setiap kali datang hanya bayar obat di rumah sakit, dokternya free. Istriku pun, Ibu Yeni nggak usah lewat. Kan sekarang kalau masuk ke rumah sakit periksa sekarang harus laboratorium dulu. Laboratorium 6 juta bos. Dia bilang nggak usah di sini. Pergi Porodia minta promo. Lalu di sini nggak usah bayar. Itu karena apa? Minta, berdoa, mencari, mengetok, dan Tuhan menjawab doa-doa kita. Yang setuju bilang amin. Mulai malam ini rubah konsep doa saudara. Mulai malam ini rubah konsep mencari saudara. Yang kau cari siapa? Kau cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Pasti Tuhan mau engkau temukan. Engkau ketok, engkau ketok, engkau ketok. Dan ketika kita bersama dengan Tuhan, saya mengiring Tuhan sampai datang detik hari ini. Saya merasakan terlalu banyak mujizat Tuhan dalam keluarga kami. Sampai istri anak semua mau jadi pendeta. Jarang. Waktu wisuda 2 tahun lalu anak yang terakhir Gilbert salaman sama saya. Pak Herbie, istri dokter, Angel dokter, Andrews STH. Apalagi yang mau dipikirin Pak Herbie? Semua sudah jadi hamba Tuhan. Walaupun mereka masih muda-muda, jemaat pun suka kalau mereka yang khotbah. Saya minggu kadang-kala saya pergi keluar kota, urus gereja. Siap date, urus kota. Nggak muda, anak muda sekarang. Yang hidup dengan teknologi, mau berdiri di mimbar, mau sambut tamu, terima di gereja, dan dia mau sampaikan firman Tuhan, tidak mudah. Tetapi karena perjuangan iman, dampaknya adalah iman. Mari adik-adik muda yang di sini, jangan berhenti memanggil nama Tuhan. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tunggu dulu. Ada enggak yang berpacaran dengan yang enggak seiman? Buka WA malam ini, lalu tulis, sampai di sini kisah kita dan selesai. Ya Pak Pendeta,
dia ganteng. Ganteng itu relatif. Tapi Pak Pendeta, dia cantik itu relatif. Tapi kalau yang datang dari Tuhan, ya, inner healing dan inner beauty. Cantik luar dan dalam. Amin. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Penolong yang selalu setia. Mau tambah lagi tapi saya lihat jam sudah lewat. Jadi nanti besok kita ketemu lagi. Penolong yang selalu setia.